Shalom, salam kasih dan damai sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini saya akan membahas makalah tentang sejarah gereja Santo Yusuf di Karangan. Pertama-tama saya akan membahas tentang pengertian gereja paroki. Istilah paroki berasal dari bahasa Yunani yaitu pakroin yang berarti musafir atau pengembara. Dalam konteks gereja, paroki dalam bahasa Inggris adalah parish yang berarti memiliki makna tinggal berdekatan. Nah, kata ini menggambarkan situasi di mana sekelompok orang tinggal bersama dan saling berdekatan dalam suatu wilayah, lingkungan, atau distrik tertentu. Istilah ini awalnya untuk merujuk pada kelompok provinsi yang dipimpin oleh seorang gubernur atau magister yang dikenal dengan sebutan Caprianus. Seiring waktu pada abad keempat, istilah ini berkembang dalam konteks gereja, merujuk pada wilayah yang lebih besar di bawah naungan atau di bawah pimpinan seorang uskup yang dikenal dengan dioses. Istilah ini digunakan dalam beberapa denominasi Kristen, terutama dalam gereja Katolik Roma, Komuni Anglikan, dan gereja Ortodoks. Gereja merupakan persekutuan umat beriman dan paroki adalah wujud nyata dari komunitas gereja Katolik. Dalam tradisi Katolik, kebersamaan bukan hanya sekedar bentuk kebiasaan, tetapi telah menjadi bagian dari identitas setiap anggota gereja. Hal ini dapat dilihat dari struktur gereja Katolik yang memiliki sistem hierarki yang jelas, di mana kepemimpinan tertinggi berada di tangan Paus sebagai penerus Santo Petrus. Sebagai bagian dari gereja universal, paroki bukan hanya sekedar kehadiran gereja sebagai lembaga yang diatur secara yuridis, mendapat pembaharuan melalui ajaran Konsili Vatikan II, menegaskan bahwa gereja adalah wujud nyata dari umat Allah. Yang pertama, fungsi dan peran paroki dalam gereja Katolik. Ini adalah profil gereja paroki. Yang pertama adalah data umum. Nama paroki adalah Santo Yusuf Karangan Mempawah Hulu, Dekanat Landak, Keuskupan Agung Pontianak. Tanggal baptis pada 19 Maret 2017, dibaptis oleh Monsinyur Agustinus Agus. Alamat Jalan Raya Karangan, Dusun Sele Terpadu, Desa Karangan, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat. Yang kedua adalah batas teritorial. Yang pertama, arah timur berbatasan dengan Tiang Tanjung, arah barat berbatasan dengan Garu, arah utara berbatasan dengan Salumang, arah selatan adalah berbatasan dengan Garu. Yang ketiga, jumlah stasi dan umat. Kring pusat paroki berjumlah 5 dan stasi berjumlah 73 stasi. Yang keempat, bangunan dan pusat paroki. Bangunan adalah bangunan gereja dapat 1, WC gereja ada 4, pastoran ada 1, gedung serbaguna sedang berproses pembangunan, WC dan gedung serbaguna ada 2. Yang kelima ada tenaga rohaniwan. Yang pertama adalah Robert Cyprian Calderon, OSC, sebagai pastor kepala dari Ordo OSC warga negara Filipina. Yang kedua adalah Pasiano Balmets, JR, OSC, sebagai pastor rekan warga negara Filipina. Yang ketiga adalah Yosef Amar, OSC, sebagai bruder warga negara Filipina. Yang keenam adalah tenaga pastoral. Yang pertama adalah Octavianus Suryandi sebagai sekretaris paroki. Yang kedua adalah Clarencius Cafrico sebagai staf. Yang ketiga, Martinus Jinggat sebagai supir. Yang keempat, Lilis sebagai pemasak. Dan kelima, Apolonia Oteng sebagai kebersihan. Nah, sejarah berdirinya paroki Santo Yusuf Karangan adalah berawal dari sebuah hasil stasi kecil yang melayani umat di wilayah Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Wilayah ini daerah yang dihuni oleh masyarakat Dayak. Kehidupan umat di daerah ini berkembang perlahan seiring dengan kehadiran para misionaris dan dukungan gereja lokal.
Seiring dengan berjalannya waktu, jumlah umat semakin bertambah dan kebutuhan pastoral pun semakin meningkat. Oleh karena itu, Stasi Karangan kemudian dipandang layak untuk menjadi paroki mandiri. Nah, momen penting ini terjadi pada tanggal 19 Maret 2017 ketika Stasi Karangan diresmikan oleh Paroki Santo Yusuf Karangan oleh Monsinyur Agustinus Agus, Uskup Agung Pontianak. Tanggal peresmian ini bukanlah kebetulan. Peringatan liturgi Santo Yusuf, pelindung universal, dan pelindung paroki ini dipilih sebagai hari yang tepat untuk menandai tonggak sejarah tersebut. Acara peresmian dilaksanakan secara meriah dengan dihadiri oleh berbagai umat di wilayah dan pimpinan langsung oleh Uskup Agung. Peresmian ini menjadi simbol pengakuan gereja terhadap kedewasaan umat. Pada tahun 1870, Paus Pius menyatakan Santo Yusuf sebagai pelindung gereja universal. Gereja ini menekankan peran Yusuf tidak hanya dalam keluarga kecil Nazaret, tetapi juga dalam gereja sebagai keluarga Allah yang besar. Gereja percaya bahwa sebagaimana Yusuf menjaga Yesus dan Maria, ia juga terus menjaga seluruh gereja dari segala bahaya. Gelar ini semakin diperkuat dengan seruan Paus Fransiskus agar gereja belajar dari teladan Yusuf dalam menghadapi krisis. Alasan Paroki Santo Yusuf Karangan mengambil nama pelindung Santo Yusuf adalah karena Santo Yusuf merupakan teladan kesederhanaan, ketaatan, dan tanggung jawab dalam kehidupan keluarga, serta kerja keras yang penuh kasih, sebagaimana terlihat dalam perannya sebagai pelindung keluarga kudus. Sebagai suami Maria dan ayah angkat Yesus, Santo Yusuf mencerminkan sosok Bapa yang melindungi, membimbing, dan bekerja dengan setia demi keluarganya. Karakter ini sangat relevan dengan semangat umat paroki Karangan yang hidup dalam kesederhanaan dan mengandalkan iman dalam perjuangan hidup mereka. Dengan menjadikan Santo Yusuf sebagai pelindung, paroki ini berharap umatnya dapat meneladani imannya, ketekunannya dalam bekerja, serta ketaatannya dalam kehendak Allah, sebagaimana ditunjukkan dalam kitab suci dan dihargai oleh gereja. Selain itu, peringatan Santo Yusuf yang jatuh pada 19 Maret juga menjadi hari berdirinya paroki secara resmi, sehingga makin mengukuhkan pilihan nama tersebut. Peran Kongresi OSC dalam pengembangan paroki. Atas izin Monsinyur Agustinus Agus, OSC memulai karya misinya secara resmi di Karangan. Imam-imam OSC dari Filipina seperti Pastor Ray, Pastor Mai, dan Pastor Jason Endaya memainkan peran penting dalam membangun struktur paroki. Mereka tidak hanya melayani dalam liturgi dan sakramen, tetapi juga terlihat aktif dalam membentuk Dewan Pastoral Paroki atau dikenal dengan DPP, pendampingan komunitas basis gerejawi, serta mengembangkan kegiatan kategorial seperti seksi kepemudaan, seksi katekese, dan seksi sosial. Dalam peningkatannya, pastoral para imam OSC menjunjung tinggi prinsip pelayanan yang berakar pada spiritual Santo Yosef, yakni kesetiaan, keheningan, dan kerja keras. Nah, cara gereja beradaptasi dengan kebutuhan umat di Paroki Santo Yusuf Karangan adalah gereja sebagai lembaga keagamaan yang hidup dinamis senantiasa berupaya menanggapi kebutuhan rohani dan sosial umatnya. Hal ini dapat tercermin dalam kehidupan pastoral Paroki Santo Yusuf Karangan yang berada di wilayah Kabupaten Landak dan mayoritas dihuni oleh masyarakat Dayak Kanayat. Lingkungan yang kental dengan tradisi lokal menuntut gereja untuk mampu menyesuaikan diri tanpa menghilangkan inti iman Katolik. Beberapa cara gereja Paroki Santo Yusuf Karangan beradaptasi dengan kebutuhan umatnya adalah seperti inkulturasi dalam iman dan budaya lokal. Salah satu keunggulan Paroki Santo Yusuf Karangan adalah kemampuannya untuk menjadikan budaya lokal sebagai integral dari kehidupan iman umat. Hal ini tercermin jelas dalam berbagai kegiatan liturgi dan perayaan
dilaksanakan di setiap paroki. Setiap tanggal 19 Maret, umatnya menyerayakan pesta pelindung paroki dengan misa syukur yang diiringi dengan arak-arakan, mobil hias, penampilan remben, dan tarian tradisional layakan ayat. Yang kedua adalah penggunaan bahasa daerah dan katekese kontekstual. Gereja menyadari pentingnya bahasa sebagai jembatan komunikasi iman. Dalam beberapa perayaan liturgi, di stasi-stasi terpencil, digunakan bahasa Dayak Kanayat agar umat dapat lebih memahami makna liturgi dan sabda Tuhan. Yang ketiga adalah pelayanan sosial dan pendidikan. Gereja Santo Yusuf Karangan tidak hanya hadir dalam bidang kerohanian, tetapi juga aktif dalam pelayanan sosial. Dalam bidang pendidikan, didikan sekolah-sekolah Katolik seperti SDK Karangan yang berada di unit pendidikan dasar di stasi yang bekerja sama dengan Yayasan Pendidikan Katolik. Hal ini bertujuan untuk menjawab kebutuhan pendidikan anak-anak di daerah terpencil yang belum terjangkau oleh fasilitas pemerintah. Dalam bidang kesehatan, gereja mendukung keberadaan posyandu dan pelayanan kesehatan sederhana yang dilakukan oleh suster atau tenaga medis yang tergabung dalam pelayanan pastoral. Yang keempat adalah pendampingan keluarga dan OMK. Gereja menyadari bahwa keluarga adalah sel terkecil dalam masyarakat sekaligus gereja kecil. Oleh karena itu, Paroki Santo Yusuf Karangan aktif memberikan pendampingan bagi keluarga, termasuk kursus persiapan pernikahan, rekoleksi keluarga, dan bimbingan pastoral bagi pasangan suami istri. Gereja juga mendampingi perempuan Katolik melalui organisasi seperti Wanita Katolik atau yang disapa dengan WKRI dan Legio Maria. Selain itu, perhatian terhadap OMK juga menjadi prioritas. Gereja menyelenggarakan kegiatan retret, lomba liturgi, dan pelatihan kepemimpinan bagi kaum muda agar mereka tetap aktif dan tidak terus tergerus arus globalisasi negatif. OMK juga dilibatkan dalam pelayanan liturgi, paduan suara, serta kegiatan sosial kemasyarakatan lintas iman dan budaya. Yang kelima adalah pemanfaatan media dan teknologi. Perkembangan teknologi juga menjadi sarana baru dalam pelayanan gereja. Selama masa pandemi COVID-19, Paroki Santo Yusuf Karangan memanfaatkan media sosial seperti Facebook dan YouTube untuk menayangkan misa secara langsung. Hal ini memungkinkan umat untuk tidak dapat hadir secara fisik, tetapi tetap mengikuti perayaan Ekaristi dari rumah. Yang keenam adalah dialog dengan tokoh adat dan antaragama. Sebagai wujud dari semangat persaudaraan dan kerukunan, Gereja Karangan menjalin relasi yang baik dengan tokoh adat dan pemuka agama lain. Gereja juga terlibat aktif dalam forum komunikasi umat beragama, tingkat kecamatan, serta menjalin dialog dengan Dewan Adat Dayak. Hal ini dilakukan untuk menciptakan suasana yang harmonis dan mendukung kehidupan sosial umat. Yang ketujuh adalah peran paroki dalam kehidupan sosial dan pemerintahan. Perayaan ulang tahun Paroki Santo Yusuf Karangan yang ke-8 pada 19 Maret 2025 menjadi salah satu bukti nyata keterlibatan paroki dalam kehidupan sosial masyarakat. Acara pelantikan DPP dihadiri oleh tokoh-tokoh penting daerah seperti Wakil Bupati Landak, Kapolsek Mempawah Hulu, dan anggota DPRD setempat. Keterlibatan ini menunjukkan bahwa gereja bukan hanya hadir untuk umat Katolik saja, tetapi juga sebagai mitra dalam menjaga kerukunan dan membangun masyarakat. Tantangan dan harapan ke depan, meskipun mengalami kemajuan yang signifikan, Paroki Santo Yusuf Karangan juga menghadapi sejumlah tantangan, yaitu keterbatasan jarak antar stasi yang jauh dan kurangnya tenaga pastoral menjadi kendala dalam pelayanan maksimal. Selain itu, generasi muda juga terpengaruh oleh budaya luar yang seringkali bertentangan dengan nilai-nilai Kristiani dan adat lokal. Namun demikian, semangat umat yang tinggi dan dukungan dari OSJ serta Keuskupan Agung Pontianak menjadi modal utama untuk terus berkembang. Harapan ke depan adalah agar paroki ini
dapat menjadi pusat pembinaan iman yang kuat, tidak hanya bagi umat Katolik tetapi sebagai panutan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Nah, dapat disimpulkan bahwa Gereja Santo Yusuf Karangan merupakan manifestasi nyata dari karya pastoral Gereja Katolik yang tumbuh secara kontekstual di tengah masyarakat adat Dayak Kanayat. Perjalanan panjang yang dimulai dari status stasi kecil kemudian berkembang menjadi pusat pelayanan pastoral mandiri, menunjukkan kesetiaan umat dan komitmen gereja dalam mewartakan Injil di wilayah Kalimantan Barat, serta diresmikan menjadi paroki pada tanggal 19 Maret 2017. Pastor Paroki Santo Yusuf Karangan berada di bawah naungan Keuskupan Agung Pontianak dan menjadi simbol penting dalam kehadiran Gereja Katolik di daerah pedalaman. Sarannya adalah pelestarian dan dokumentasi sejarah Katolik. Yang kedua, penguatan pelayanan di stasi-stasi terpencil. Yang ketiga, pemberdayaan orang muda Katolik. Yang keempat, pengembangan pelayanan sosial berbasis komunitas. Yang kelima, dialog dan kerjasama antar agama dan adat. Yang keenam, penyusunan rencana pastoral dalam jangka menengah dan panjang. Santo Yusuf Karangan adalah cerminan dari gereja yang berjalan bersama umatnya, sebuah gereja yang menyatu dengan budaya lokal, melayani umat dengan sepenuh hati, dan tetap setia pada misi Kristus untuk menghadirkan kerajaan Allah di tengah dunia. Semoga semangat pelayanan dan pertumbuhan yang telah dirintis dapat terus dijaga, diperkuat, dan diwariskan untuk generasi umat berikutnya. Sekian dari video ini. Saya ucapkan terima kasih. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Salve.